Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Zaki dari Prodi PAI semester 4B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar yang mendukung pendekatan teori konstruktivisme. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang mewajibkan untuk belajar, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yadhakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui tentang keutamaan ilmu, betapa mulianya beramal berdasarkan ilmu, dan tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi. Yang perlu digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan dapat dengan cara belajar. Oleh karena itu, melalui surah Az-Zumar ini Allah mewajibkan umatnya untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar yang mendukung pendekatan teori konstruktivisme. Yang pertama ada teori perkembangan mental Piaget. Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini bisa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor, anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan. Yang kedua ada teori perubahan konsep. Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori belajar yang menjelaskan adanya proses evolusi pemahaman konsep siswa dari siswa yang sedang belajar. Pada mulanya siswa memahami sesuatu melalui konsep secara spontan. Pengertian spontan merupakan pengertian yang tidak sempurna, bahkan belum sesuai dengan konsep nilai ilmiah, dan harus mengalami perubahan menuju pengertian yang logis dan sistematis, yaitu pengertian ilmiah. Proses penyempurnaan pemahaman itu berlangsung melalui dua bentuk, yaitu tanpa melalui perubahan yang besar dari pengertian spontan tadi, asimilasi, atau sangat perlu adanya perubahan yang radikal dari pengertian yang spontan menuju pengertian yang ilmiah atau akomodasi. Yang ketiga ada teori skema. Jonassen menjelaskan bahwa skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti sesuatu hal, menemukan jalan keluar, atau memecahkan persoalan. Menurut teori skema, pengetahuan itu disimpan dalam satu paket informasi atau skema yang terdiri atas suatu set atribut yang menjelaskan objek tersebut. Maka dari itu membantu kita untuk mengenal objek atau kejadian itu. Hubungan skema yang satu dengan yang lain memberikan makna dan arti kepada gagasan kita. Belajar menurut teori skema adalah mengubah skema. Yang keempat yaitu ada teori belajar bermakna ausubel.
David Ausubel terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar konsep dan perubahan konsep yang telah ada, yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur konsep yang telah dipunyai si pelajar. Dan yang kelima ada teori belajar Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran adalah proses yang aktif di mana pelajar membina ide baru berasaskan pengetahuan yang lampau. Selanjutnya, Brunner menyatakan bahwa mengajarkan suatu bahan kajian kepada siswa adalah untuk membuat siswa berpikir untuk diri mereka sendiri dan turut mengambil bagian dalam proses mendapatkan pengetahuan. Mengetahui adalah suatu proses, bukan suatu produk. Masih menurut Brunner, bahwa dalam membangun pengetahuan didasarkan kepada dua asumsi, yaitu asumsi pertama adalah perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, yaitu orang yang belajar akan berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Perubahan tidak hanya terjadi di lingkungan tetapi juga dalam diri orang itu sendiri. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.